Meski militer Ukraina dalam beberapa waktu terakhir mengalami sejumlah keberhasilan di beberapa garis pertempuran, pemerintahnya menghadapi tantangan yang menjulang di front keuangan, yakni bagaimana membayar biaya besar untuk perang tanpa memicu lonjakan harga tanpa kendali atau menumpuk utang yang dapat menghambat rekonstruksi pasca perang. Perjuangannya adalah menemukan pinjaman atau sumbangan guna menutupi defisit anggaran besar-besaran untuk tahun depan, dan melakukannya tanpa menggunakan bailout bank sentral yang berisiko menghancurkan mata uang Ukraina hryvnia. Para ekonom pemerintah mengatakan jika Ukraina dapat menopang keuangannya hingga akhir tahun 2023, Rusia yang dapat menemukan dirinya dalam masalah keuangan, terutama jika pembatasan harga minyak yang dilakukan Amerika dan Uni Eropa bekerja seperti yang mereka harapkan. Ada sejumlah pertanyaan utama tentang bagaimana pertempuran ekonomi Ukraina melawan Rusia. Pertanyaan pertama, bagaimana Ukraina membayar perangnya sejauh ini? Pada hari-hari pertama invasi Rusia, pemerintah Ukraina beralih ke bantuan asing yang datang secara tidak teratur. Ketika tidak cukup bank sentral membeli obligasi pemerintah dengan mencetak uang baru, alternatifnya adalah berhenti membayar dana pensiun dan gaji pegawai pemerintah. Ekonom mengatakan mencetak uang berisiko membiarkan inflasi keluar dari kendali dan runtuhnya nilai mata uang negara jika terus berlanjut. Ukraina memiliki kenangan menyakitkan tentang hiperinflasi pada awal 1990-an. Ekonom Ukraina Natalia Shapoval ingat bagaimana dulu orang tuanya menggunakan setumpuk uang untuk membayar tagihan atau membeli kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan betapa uang kehilangan nilainya pada saat itu. Dengan pengalaman itu, menurut Shapoval, Ukraina bisa memahami bagaimana inflasi yang di luar kendali dan tidak menginginkan hal tersebut terjadi kembali. Stabilitas harga dan kemampuan untuk membayar pensiun memiliki dampak yang sangat besar pada orang-orang biasa dan masyarakat. Dengan inflasi yang sudah tinggi pada 27%, kenaikan harga telah menyulitkan orang berpenghasilan rendah untuk membeli makanan. Pertanyaan kedua, berapa banyak dukungan yang dibutuhkan Ukraina? Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan 38 miliar dolar Amerika dalam bentuk bantuan langsung dari sekutu barat seperti Amerika dan 27 negara Uni Eropa. Ini setara dengan sekitar 584 triliun rupiah. Kiev juga membutuhkan 17 miliar dolar Amerika atau sekitar 261 triliun rupiah untuk dana rekonstruksi kerusakan perang. Ekonom yang terkait dengan sekolah ekonomi Kiev mengatakan dana 50 miliar dolar Amerika atau sekitar 768 triliun dari donor dibutuhkan untuk mempertahankan Ukraina sepanjang tahun 2023. Pengeluaran pertahanan negara tersebut 6 kali lebih tinggi dalam anggaran tahun 2023. Ini menyedot 43% dari total anggaran. Anggaran negara pada tahun 2023 mencapai 2,6 triliun hryvnia dan sejauh ini dalam posisi defisit 1,3 triliun hryvnia. Ini adalah jurang yang menganga karena berarti pemerintah perlu mencari 46 hingga 76 triliun rupiah setiap bulan untuk menutupi kekurangan tersebut. Serangan baru-baru ini terhadap infrastruktur energi sejak anggaran disahkan pasti akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan karena perbaikan tidak dapat menunggu rekonstruksi pasca perang dan akan menyedot anggaran tahun ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keuangan akan mempengaruhi perang? Terlepas dari sanksi barat, ekonomi Rusia bernasib lebih baik daripada Ukraina karena harga minyak dan gas alam yang tinggi telah mendukung anggaran Kremlin. Rencana Uni Eropa dan sekutunya di negara-negara G7 untuk menetapkan batas harga pada penjualan minyak Rusia bertujuan untuk mengubahnya. Pembatasan telah diputuskan pada angka 60 dolar Amerika per barelnya. Tetapi bagaimana efektivitas dari pembatasan tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Rusia memang hampir pasti akan kehilangan pasar minyak terbesar mereka, yakni Eropa. Tetapi Moskow disebut telah menyiapkan 100 kapal tanker untuk membawa minyak ke pasar Asia. Para ekonom Kiev meyakini pertengahan tahun depan situasi ekonomi akan sangat menguntungkan Ukraina dan dukungan mitra yang kuat sangat penting selama periode sampai saat itu. Dengan kata lain, tahun 2023 akan menjadi penentuan. Siapa yang ekonominya kuat, dia akan sangat berpeluang menentukan hasil perang. Lantas berapa pembiayaan yang sudah dimiliki Ukraina?
Amerika telah menjadi donor utama. Negara ini telah memberikan bantuan keuangan sebesar 15,2 miliar dolar Amerika dan bantuan keseluruhan sebesar 52 miliar. Ini termasuk bantuan kemanusiaan dan militer hingga 3 Oktober 2022. Uni Eropa dan negara anggota telah berkomitmen untuk memberikan 29,2 miliar dolar, meskipun banyak dari janji mereka tiba dengan penundaan yang lama. Komisi Eropa, Badan Eksekutif Uni Eropa juga telah mengusulkan 18 miliar euro dalam bentuk pinjaman jangka panjang tanpa bunga untuk tahun depan. Tetapi ini masih membutuhkan persetujuan dari pemerintah anggota. Amerika kemungkinan akan berkontribusi lebih banyak lagi. Ukraina bagaimanapun lebih tertarik untuk mendapatkan hibah daripada pinjaman. Jika semua pembiayaan datang sebagai pinjaman, utang akan meningkat menjadi lebih dari 100% output ekonomi tahunan dari sekitar 83% saat ini dan 69% sebelum perang. Beban itu bisa menahan pengeluaran untuk pemulihan perang. Secara total hingga saat ini bantuan global untuk Ukraina sebesar 85 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.300 triliun rupiah. Untuk mendapatkan pinjaman, Komisi Eropa mengusulkan agar Ukraina memperbaiki catatan korupsinya. Sejak 2014, Ukraina telah menaikkan skornya pada Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional dari 26 menjadi 32 dari skala 100. Tidak bagus, tetapi membaik. Pertanyaan lainnya, dapatkah IMF membantu? IMF telah memberi Ukraina 1,4 miliar dolar Amerika bantuan darurat dan 1,3 miliar dolar untuk meredam guncangan dari hilangnya ekspor makanan. Direktur Pelaksana IMF Kristalia Georgieva mengatakan, lembaga yang berbasis di Washington ini sedang mengerjakan lebih banyak bantuan dalam kerjasama dengan G7 yang tahun ini diketuai oleh Jerman. Namun untuk program pinjaman yang lebih besar dari 15 hingga 20 miliar dolar Amerika akan bertentangan dengan praktik IMF. Ada larangan meminjamkan uang di mana utangnya tidak berkelanjutan dan perang menimbulkan pertanyaan tentang itu. Organisasi tersebut enggan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang tidak menguasai wilayah mereka, suatu kondisi yang belum dipenuhi Ukraina. Kesimpulannya, ekonomi Ukraina saat ini telah porak-poranda, meski bisa dikatakan beruntung karena banyak negara kuat yang mendukungnya. Bahwa efek ekonomi dari situasi sekarang akan dirasakan hingga bertahun-tahun setelah perang, itu pasti. Dan itulah perang, mahal dan menghancurkan. Demikian sahabat Senjata apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.senjataba.com dan www.farjana.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.